Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Holidia Hanum dengan NIM 22102114. Video ini merupakan penyelesaian tugas UAS dengan mata kuliah Sejarah Timur Tengah dengan judul Latar Belakang Konflik Israel-Palestina. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai materi yang dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Latar belakang konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan di dunia, berakar pada perebutan tanah dan identitas nasional di wilayah yang oleh orang Yahudi disebut tanah Israel dan oleh orang Palestina disebut Palestina. Konflik ini tidak hanya melibatkan dua entitas utama atau Israel dan Palestina, tetapi juga kekuatan regional dan internasional serta dimensi agama, sejarah, dan politik yang mendalam. Akar sejarah dan perkembangan awal konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai jauh sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Zionisme akhir abad ke-19. Gerakan Zionisme muncul di Eropa Timur sebagai respons terhadap antisemitisme dan keinginan untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi. Wilayah Palestina yang saat itu di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman dianggap sebagai tanah leluhur Yahudi. Gelombang imigrasi Yahudi atau Aliyah ke Palestina dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nasionalisme Arab awal abad ke-20. Bersamaan dengan Zionisme, nasionalisme Arab juga berkembang di wilayah tersebut. Penduduk Arab Palestina yang merupakan mayoritas mulai mengembangkan identitas nasional mereka sendiri dan menolak gagasan pendirian negara Yahudi di tanah mereka. Mandat Britania tahun 1920 sampai 1948. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Selama periode ini, Britania dihadapkan pada meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab. Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina semakin memperumit situasi. Peristiwa kunci dan eskalasi konflik. Pendirian negara Israel tahun 1948 dan Nakba. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana partisi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Rencana ini ditolak oleh pihak Arab. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Peristiwa ini memicu Perang Arab-Israel pertama, di mana negara-negara Arab tetangga menyerang Israel. Perang ini mengakibatkan ribuan warga Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka oleh orang Palestina. Israel memenangkan perang dan memperluas wilayahnya melebihi batas-batas yang diusulkan PBB. Perang 6 Hari tahun 1967. Israel melancarkan serangan preemptif terhadap Mesir, Yordania, dan Suriah, di mana dalam perang singkat ini Israel memiliki tepi barat dari Yordania dan jalur Gaza dan dari Mesir, serta dataran tinggi dari Syria. Pendudukan ini menciptakan jutaan pengungsi Palestina baru dan menjadi titik balik penting dalam konflik. Dengan Israel menguasai wilayah-wilayah yang ingin dijadikan negara Palestina. Intifada atau pemberontakan Palestina. Yang pertama, Intifada pertama yaitu 1947 sampai 1993. Pemberontakan massa yang didominasi warga sipil Palestina terhadap pendudukan Israel, melibatkan demonstrasi, perampokan, dan kekerasan. Ini menghasilkan proses perdamaian. Yang kedua, Intifada kedua terjadi
Yerusalem. Baik Israel maupun Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Israel menganggap Yerusalem yang terbagi sebagai ibu kota abadinya, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Yang kedua, pemukiman Israel. Pembangunan permukiman Israel di tepi barat yang diduduki oleh Yerusalem Timur dianggap ilegal menurut hukum internasional oleh sebagian besar negara dan menjadi hambatan besar bagi solusi dua negara. Pengungsi Palestina. Jutaan pengungsi Palestina menuntut hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka, sebuah tuntutan yang ditolak Israel karena akan mengancam karakter demografis negara Yahudi. Lalu yang keempat, batas wilayah, di mana batas-batas negara Palestina di masa depan terutama di tepi barat dan jalur Gaza masih menjadi sengketa. Dan yang terakhir ialah keamanan. Israel menuntut jaminan keamanan yang kuat dari semua kelompok militan Palestina, sementara Palestina menuntut diakhirinya pendudukan dan blokade yang membatasi pergerakan dan ekonomi mereka. Upaya perdamaian dan kondisi saat ini, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, seperti perjanjian Oslo pada tahun 190-an, namun gagal mencapai resolusi permanen. Konflik terus berlanjut hingga hari ini dengan periode ketenangan diselingi oleh kekerasan sporadis. Meskipun mayoritas komunitas internasional mendukung solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina hidup berdampingan secara baik, implementasinya masih sangat jauh karena ketidaksepakatan mendasar antara kedua belah pihak dan perubahan dinamika politik di wilayah tersebut. Terima kasih, sampai jumpa kembali.